Apakah sudah terlihat teman-teman dan pendengar kita ketemu? Ya, tampilannya sudah terlihat. Kemudian eh, bisa dimulai untuk melakukan presentasi dari review artikelnya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal tentang shape optimization of teardrop trailers to minimize aerodynamic drag in articulate lorries. Oke, jadi kami akan menjelaskan tentang jurnal ini, mereview tentang jurnal ini. Saya Muhammad Firdaus Nur Isya dan teman saya dengan teman saya Iqbal Padli. Oke, introduction, latar belakang. Nah, ini industri otomotif menghadapi tekanan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan konsumsi bahan bakar. Heavy goods vehicles, khususnya articulate, menjadi fokus penelitian karena signifikansi perannya dalam transportasi barang di Inggris. HGV berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan polutan udara. Pemerintah Inggris menetapkan target pengurangan emisi sebesar 78% sebelum 2035. Ini aerodinamika. Performa aerodinamis HGV menjadi fokus utama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Artikulasi lori, terutama pada kecepatan di atas 50 mil per hour, menjadi area kritis untuk meningkatkan efisiensi. Ini drag aerodinamis pada HGV dapat mencapai 52,5% dari energi yang dihasilkan oleh mesin. Nah, struktur kotak pada articulate lori menyebabkan dominasi drag tekanan daripada drag gesek. Ini metode dan tujuannya itu pendekatan parametrik dengan menggunakan simulasi dinamika fluida komputasional atau CFD dan uji angin di terowongan angin. Penelitian mencakup evaluasi teardrop trailers dan eksplorasi penggunaan tuberculous untuk mengoptimalkan aliran udara. Nah, tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang potensi pengurangan drag aerodinamis pada HGV melalui modifikasi desain trailer. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada kabin truk dan kurang penelitian pada trailer. Ini numerical and experimental substansi akan dijelaskan oleh Iqbal Fadli. Silakan Iqbal. Oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Selanjutnya next slide. Oke. Jadi yang diteliti ada 4 model. Yang pertama itu conventional trailer, tubercle trailer, teardrop trailer, dan optimized chamber teardrop trailer. Bentar ya. Eh, sorry sorry. Oke, model truk semi trailer atau articulated lorry dibuat menggunakan Autodesk Inventor Professional 2022 dengan desain sesuai dengan regulasi Inggris. Sejumlah simplifikasi dilakukan pada model truk semi trailer seperti penghilangan cermin samping, grill depan kabin, dan dukungan kaki trailer yang disederhanakan. Dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan pada simulasi CFD dan mempermudah pembuatan model eksperimental. Semua model truk semi trailer memiliki deflektor kabin dan panjang roda yang sama untuk memastikan konsistensi hasil.
Tidak ada penggunaan perangkat penurunan drag di bawah kendaraan dan bagian belakang. Fokus utamanya adalah pada bentuk atap trailer. Next slide. Oke, untuk yang eksperimental setup, penelitian dilakukan di Aerowind Tunnel atau AWT di University of Surrey. Wind tunnel ini memiliki ukuran 1,1 meter kali 1,4 meter kali 10 meter dan bisa mencapai udara sampai 40 meter per second. Peralatan yang digunakan itu menggunakan laser Doppler anemometry untuk pengukuran kecepatan aliran udara. Kecepatan pengukuran laser hingga 10 kHz dan menggunakan mesin asap untuk melihat aliran udara. Prosedur pengujian dilakukan pada 4 model truk yang berbeda. Model truk yang digunakan adalah FH16 Volvo dengan cabin deflector. Metode dan lokasi pemasangan model dijaga agar konsisten antar pengujian. Selanjutnya, lanjut, selanjutnya ada result and discussion. Ya, untuk aliran turbulen trailer konvensional menunjukkan wilayah turbulen besar dan magnitudo energi kinetik turbulen tertinggi di belakangnya, terutama pada lapisan geser atas akibat pemisahan aliran yang besar ujung belakang trailer. Sebaliknya, trailer yang dimodifikasi menunjukkan wilayah turbulen yang lebih kecil dan magnitudo energi kinetik turbulen yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh aliran yang terarah ke bawah dan pengurangan pembentukan besar aliran, menghasilkan pemulihan aliran energi yang lebih tinggi dan penggunaan energi yang lebih efisien di bagian hilir. Dapat dilihat gambar sebelah kiri adalah velocity magnitudo contours dan sebelah kanan kontur energi kinetik turbulen dalam bidang simetri. Pada trailer optimize chamber dan turbuckle menunjukkan magnitudo energi kinetik turbulen terendah, menandakan pemulihan aliran energi lebih tinggi. Untuk trailer teardrop menunjukkan magnitudo energi kinetik turbulen yang signifikan, menjelaskan koefisien drag yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, ukuran magnitudo wilayah energi kinetik turbulen sesuai dengan koefisien drag yang diperoleh, menunjukkan konsistensi dalam hasil dinamika fluida komputasional. Oke, untuk conclusion-nya. Oke, kelebihan penelitian ini memberikan dukungan yang kuat untuk keefektif, efektif, keefektif, keefektifan desain trailer chamber teroptimalkan dalam mengurangi drag. Dan kombinasi metode numerik dan eksperimental meningkatkan reliabilitas temuan. Penelitian ini juga memberikan kesimpulan menyoroti dampak positif dari bagian trailer yang lebih aerodinamis terhadap lingkungan ekonomi. Untuk kekurangannya, batasan pada kecepatan dan ketiadaan pengujian angin menyilang atau crosswind dapat membatasi generalisasi temuan. Pengaruh faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan topografi jalan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja aerodinamika dan mungkin dapat dijadikan penelitian lanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan penerapan desain trailer yang lebih inovatif dan aerodinamis dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional pada industri traktor atau trailer. Oke, lanjut lagi ke Daus.
kasih, Iqbal. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan untuk teman-teman jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan bisa 2 sampai 3 pertanyaan ya. Oke, baik, Pak. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau saya tanyakan, Bang? Oh iya, silakan. Hmm, tadi ada statement kalau eh, gerak tekanan itu lebih dominan dibandingkan gerak karena friction, karena gesekan. Nah, ada alasan nggak kenapa gerak pressure itu lebih dominan? Alasan tekanan lebih dominan dibanding gesekan ya. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaannya.
Oke, silakan mungkin satu atau dua pertanyaan lagi dari para teman-teman yang mau bertanya.
Oke, mungkin mm, nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja, Mbak. Kenapa? Langsung dijawab aja, biar Oke, yang lain langsung dapat jawab kesempatan aja diskusi. tadi pertanyaannya. Kenapa drag tekanan lebih dominan dibandingkan drag gesekan? Ada alasannya atau tidak? Oke, jadi drag tekanan itu kan terjadi karena perbedaan tekanan udara di sekitar kendaraan, khususnya pada bagian depan trailernya. Jadi ketika ada gelembung tekanan rendah pada dasar trailer, menciptakan gaya tarik karena perbedaan tekanan. Jadi drag tekanan ini kontributor utama pada total drag kendaraan. Kalau drag gesekan itu karena adanya gesekan antara permukaan kendaraan dengan udara yang mengalir di sekitarnya. Jadi struktur kasar atau yang tidak halus pada permukaan trailer menyebabkan hambatan terhadap aliran udara. Jadi drag gesekan ini nggak signifikan pada kecepatan tinggi dan dan tapi juga tetap penting sih untuk meminimalisir gesekan dengan desain permukaan yang lebih halus untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi drag tekanan itu memang lebih tinggi daripada drag gesekan. Udah terjawab atau belum tadi yang tanya? Mas Ridwan gimana, Mas? Udah terjawab apa belum? Jawab Bang. Ya, sama-sama. Pada Mora ini langsung ditutup apa bagaimana, Pak? Sudah berapa tadi? Dua pertanyaan ya? Atau satu pertanyaan tadi? Masih satu sih, Pak. Satu lagi, Masih satu satu, Pak. pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Baik, baik, Pak. Mungkin bisa bertanya Mas Moderator. Oke, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya nih, apa saja variabel desain yang digunakan pada jurnal kali ini atau penelitian kali ini, dan apa saja sih variabel desain yang dapat dieksplorasi lagi dalam optimasi dalam bentuk trailer teardrop pada jurnal kali ini? Oke. Bagaimana moderator? Ya, ya, terima kasih.
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Albi, Bang Albi. Jadi variabel desain yang dapat diidentifikasi pada trailer ini yaitu dimensi eksternalnya. Jadi meliputi panjang, lebar, dan tinggi truk trailernya. Kita tahu dimensi khusus dari bagian kabin, truk, dan trailer. Terus di model bentuk umum trailernya, itu model dari teardrop, turbicle, serta gap antar truk dan trailer. Jadi jarak antara bagian depan truk dan bagian belakang trailer. Lalu posisi dan ukuran chamber, serta frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang turbicle. Apa sudah terjawab? Iya Mas Daus, cukup sepertinya. Sudah cukup. Makasih Mas Daus atas jawabannya. Albi, apa sudah terjawab? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin karena sudah ada 2 penanya, jadi saya tutup presentasi kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Muhammad. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang tadi ya, yang kelompok yang sudah melakukan presentasi nanti tulis pertanyaan apa yang ditanyakan ya dari kelompok yang memberikan pertanyaan. Kemudian jawaban apa yang disampaikan ya yang tadi diceritakan di virtual Zoom, dituliskan ke slide PowerPoint-nya. Kemudian setelah semuanya lengkap, nanti dikumpulkan di Google Classroom di GCR dengan menuliskan nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya masih ada satu kelompok lagi ya.